Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this time, I want to explain about subject-verb agreement. Perhaps you are not familiar with this aspect of the grammar, but it is very important when we are writing or when you have a TOEFL test or TEP test, because we need to analyze a sentence in terms of a subject-verb agreement. Okay, so we start with basic rules. Present tense verb in English should agree with the subject of the sentence. So it is especially in the simple present tense. What does it mean? Maksudnya gimana, Miss? Jadi dalam bahasa Inggris itu di video sebelumnya Miss Win sudah menjelaskan tentang kalau kalimat harus ada subjek sama predikatnya. Nah, subjek sama verb-nya. Nah, subjek sama verb-nya ini harus seia sekata or agree each other gitu. Jadi harus saling berkesinambungan sama gitu. For example, if we have singular subject, jadi harus ada singular verb. Kemudian plural subject harus ada plural verb. Karena di dalam bahasa Inggris itu subjek ini kita harus lihat apakah itu singular atau plural, satu atau banyak. Okay, more than one belongs to plural. Gitu. Jadi kita harus lihat tuh subjeknya. Kalau in bahasa Indonesia we do not have this kind of rule, but in English we need to analyze whether the subject is singular or plural. Jadi penting sekali. Terkadang mahasiswa atau foreigners, atau pengajar bahasa, terutama di Indonesia itu tidak sadar gitu, tidak dihitung subjeknya atau noun-nya ini gitu. Jadi dengan adanya aturan ini, makanya kita harus hati-hati, kita harus lihat subjeknya atau noun-nya itu kita lihat apakah itu satu atau banyak gitu ya. Oke, jadi sekali lagi, kalau ada subjeknya satu, singular, berarti predikatnya itu satu. Kemudian kalau plural, kalau subjeknya itu banyak, berarti predikatnya juga banyak. Jadi plural subject itu misalnya we kita kan banyak. Kemudian kalau she itu dihitung satu. Kemudian kalau water itu dihitung satu gitu. Jadi kita harus melihat itu gitu. Ya. Nah, jadi mungkin kalian akan bingung, singular verb itu yang bagaimana, Miss? Plural verb itu yang bagaimana? Dan aturan ini tidak semuanya ada gitu. Ada beberapa hal yang memang kita menggunakan aturan ini, ada yang tidak. Gitu. Cuma basic rules-nya itu seperti ini. Ya, oke. So, subject and verb must agree each other. Harus seia sekata. Gitu ya. Oke, kemudian subject verb agreement rules. Ini ada, we have three rules. The first rule, if you have a singular subject, ya, you must use this verb. Jadi ketika kalian memiliki subjek satu, gitu misalnya she atau he atau my mother, itu kan satu. Dan ketika ada to be-nya itu harus is atau memakai was. Kalau misalnya memakai have atau has, berarti kita pakai has. She has. Kemudian my mother has. Kemudian kalau pakai do atau does, itu berarti harus pakai does gitu ya. Misalnya she does, he does, my father does. Atau kata kerja yang harus, kalau misalnya menggunakan kata kerjanya itu harus dikasih s atau es. Nah, makanya that's why mungkin kalian akan bertanya-tanya, oh ternyata di present tense itu ada s sama es. Nah, itu sejarahnya itu dari sini. Kenapa harus dikasih s sama es? Karena itu untuk menandakan bahwa predikatnya itu atau kata kerjanya itu singular ya, supaya sama dengan subjeknya, karena subjeknya itu singular ya. Sekali lagi, if you have to be-nya itu yang digunakan is atau was. If you have or has, you need to use has. If you have do or does, harus menggunakan does, atau kata kerja yang diakhiri oleh s atau is atau dikasih s atau is. Oke. Kemudian rules 2.
If you have a plural subject, nah kalau plural misalnya we, you, kemudian they, atau my mother and my father, itu kan banyak. Nah, kemudian kalau ada to be, berarti to be-nya pakai are atau were dalam bentuk past tense. Kemudian have, ada do, kemudian verb yang tanpa s atau es gitu. Jadi kalau ada kata kerja tidak ada s atau es-nya, berarti itu dalam bentuk plural kata kerjanya. Oke. Next, rule 3. Anytime you have the pronoun you as the subject of the sentence, you must use the plural verb form. Jadi kalau ada you itu harus plural gitu. Walaupun you-nya itu menunjuk satu orang, tapi itu harus plural. Kalau misalnya I itu juga pengecualian. I ini menggunakan am, kemudian I have, kemudian I do. Jadi I ini tidak masuk ke salah satunya. Jadi I ini memiliki aturan tersendiri gitu ya. So this is the rules, the basic rules of subject verb agreement. Nah, this is the summary. For example, if we have the subject I, you, we, they, so I ini am, you, we, they are. Nah, ini berarti sudah subject verb agreement, sudah seia sekata if the subject is you, are. Okay, if the subject is he, itu verbnya adalah is. Nah, ini sudah subject verb agreement. Or if you have a do or does, misalnya di present tense ada do not, ada does not. Nah, itu kenapa sejarahnya, kenapa harus dikasih do atau dikasih es. Nah, ini sejarahnya ya. Oke, kemudian have sama has. Kemudian steam and steam plus s. Oke, jadi steam without s indicate that it is plural. Steam with s indicate that it is singular. Jadi singular. Kalau ada s ini berarti singular dia. Oke. Jadi jangan bingung dengan kata benda. Kalau kata benda dikasih s, for example apple, apples itu apple satu, apples itu banyak. Tapi kalau di kata kerja, kalau dikasih s itu justru singular. So please do not be confused. If you have a noun with s, it indicates plural. But when you have verb with s, it indicates singular. Jadi kebalikan, gitu ya. Okay. Next, for example, we have the dog chases the cat. Nah, the dog here is the singular without s, the dog without s. Chases berarti ini verbnya harus dikasih s, because the dog is singular, predikatnya harus dikasih s untuk menandakan singular. Nah, kalau plural, the dogs with s, makanya chase berarti tidak pakai s, gitu ya. Jadi harus tadi yang Misin sudah bilang bahwa kalau kata benda, kalau ada s itu berarti plural, kalau kata kerja ada s itu berarti singular. Oke. Next, ini subject verb agreement di present continuous tense. For example, one dog is sitting on the grass. Jadi the dog, one dog, one satu, jadi pakai is. Kalau two dogs with s, ya, jadi jangan lupa kalau menandakan kata benda yang lebih dari satu, selagi itu bisa dihitung, harus dikasih s. Okay? The two dogs are sitting on the grass. Okay. Next, ini penggunaan have atau has. Nah, penggunaan have atau has ini biasanya di present perfect, ya, present perfect. Ada has atau have. The girl, satu, pakai has. The girls, plural, pakai have. The girl has been talking, pakai has. The girls with s, plural, have been talking, pakai have. Oke. Jadi ini basic rules-nya ya. Kemudian ada beberapa peraturan atau aturan-aturan yang lain yang harus kita perhatikan. Kalau tadi itu aturan yang umum, kalau ini aturan yang khusus gitu. Nah, compound subject using and. Compound itu adalah gabungan. Jadi subjeknya lebih dari satu yang dihubungkan oleh and. Jadi most compound subject joined by and or plural. For example, Bert and Ernie are special friends. Jadi pakai are bukan pakai is. John and Rachel often join. Nah, John and Rachel ini more than one, jadi predikatnya join without s. Jadi ini adalah compound subject, don't forget. Oke,
The next one is compound subject. When the subject is joined with or, nor, not only but also, the verb agrees with the word closest to the verb. Jadi kalau ada subjek, ada dua subjek yang dihubungkan oleh kata or, nor, not only but also. Jadi itu yang dilihat adalah kata kerja yang terdekat dengan predikat. Jadi for example, neither the instructor nor the student. Neither, nor. Ini pasangannya ya. Neither and nor. Itu berarti tidak dua-duanya. Jadi ini maknanya adalah negatif. Tidak dua-duanya. Nor. Oke, jadi so we need to take a look at the verb which is closest to the predicate or verb. Jadi kita melihatnya untuk menentukan apakah subjeknya itu singular atau plural, kita lihat di subjek yang terdekat dengan predikat. Nah, mana subjek yang terdekat dengan predikat? That is the students. And the students is plural. That's why we have to use have. Oke. Kemudian, either 2 credit cards or a membership. We have two kinds of subject here. 2 credit cards, plural, and membership is singular. And to determine whether the predicate is singular or plural, we need to take a look at the noun or subject which is closest to the verb. Jadi membership. Membership is singular. That's why we need to use is. Okay? Not only the student but also Professor Abbas. Nah, Professor Abbas is singular. That's why we have to use is. Oke, kalau misalnya dibalik nih, not only Professor Abbas, but also the student, boleh, but the predicate, you need to change the predicate. For example, not only Professor Abbas, but also the students are waiting for Professor Robin. Gitu ya, jadi boleh dibalik, but you need to take a look at the subject which is closest to the verb. Oke. Itu yang compound subject yang dihubungkan oleh or, nor, not only, but also. Oke, next, indefinite pronoun. Indefinite pronoun itu adalah pronoun yang tidak jelas gitu. Yang yang tidak jelas. Kalau personal pronoun itu is like I, you, they, we, itu kan jelas. Kalau misalnya everybody, each, everyone gitu, semua orang. Itu indefinite, itu belum jelas. Jadi belum jelas menunjuk yang mana, tapi kita tahu maknanya. Itu dihitung singular. Jadi every, everyone, everybody. Sometimes you are confused that, okay, Miss, everybody, it seems that more than one, everybody. Kalau in bahasa Indonesia, perhaps we will think that everybody is more than one, right? But in English, that's why this is specific rules. When you have indefinite pronouns, please count it as one. Jadi harus dihitung satu gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, everyone ya seolah-olah kan banyak. But in English, everyone is one. Ya, everyone is singular. Jadi, for example, every student has, someone has. To answer the phone. Ignore prepositional phrases coming between the subject and the verb. Jadi hiraukan departments ini. Jadi yang dihitung adalah each-nya, bukan departments-nya. Ya. Jadi ini pasti plural karena each of. Jadi salah satu dari 5. Jadi 5-nya kan banyak. Gitu. Jadi but please ignore the departments. Walaupun ini plural, tapi yang dihitung adalah each-nya. Jadi harus pakai is. Oke. Kemudian this create a problems. So if you have all, some, none, nah ini bisa singular, bisa plural, tergantung dari setelah some itu whether it is countable or uncountable. Countable itu bisa dihitung, berarti pasti plural. Kalau uncountable itu berarti tidak bisa dihitung, berarti itu singular. For example, water, salt, sugar, itu adalah uncountable, jadi pasti dihitung singular. Nah, for example, some of the workers, jadi some ini bisa digunakan untuk uncountable, bisa digunakan untuk countable, ya. Some of the worker ini adalah countable, bisa dihitung, gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 bisa dihitung, jadi pakai have. Oke. Kemudian some of the salt, nah salt ini adalah uncountable, tidak bisa dihitung, jadi pasti satu, makanya kita pakai was, bukan were.
ya. Oke, jadi kalau ada all, some, none, kita lihat dulu setelah kata-kata itu apakah ada countable noun atau uncountable noun. Jadi memang harus jeli gitu ya. Oke. Next, collective noun. Collective noun itu adalah noun yang berfungsi sebagai satu kesatuan gitu. For example, jury, committee, herd, class, family. Nah, itu jury for example. It consists of some people. Oke, jadi ada beberapa orang di situ, tapi kita bisa menghitungnya satu kesatuan or individual gitu. Atau family, we can count it as singular. For example, we have a mother, father, sister, brother, grandmother. Jadi kita bisa menghitungnya per individu, atau kita bisa menghitungnya secara kolektif, secara satu kesatuan, gitu ya. Jadi if you have collective noun like a jury, committee, herd, kemudian class, government, family, a group. Nah, itu kita memakai dua cara. Gitu. Kalau misalnya ketika setiap orang di dalam grup itu jadi satu kesatuan, gitu ya, acting together, satu kesatuan, makanya kita pakai singular. The jury is deciding the fate of the accused. Jadi pakai is, bukan pakai are, because we think that the jury is unity, satu kesatuan, gitu ya. We count it as one, kita menghitungnya satu. However, if we count it as individual, not acting together, jadi satu kesatuan kita menghitungnya per individu, jadi kita pakai yang plural. Ya, jadi the jury are undecided on the guilt of the accused. Gitu. Jadi you can use a singular or you can use a plural, depend whether you count it as one or you can count it as a per individu. Ya, oke. Jadi harus tergantung kita maknanya bagaimana gitu ya. Oke. The next one is here, there, and it. If we have a pronoun here, there, it, pronoun it. Jadi yang dihitung itu adalah yang setelah, jadi for example like this, here are my reason. My reason is a plural, that's why we have are. Kalau reasonnya satu, gitu my reason without s, berarti here is my reason. Jadi yang dilihat itu adalah setelah predikatnya, ya. Ini bisa dibalik sebenarnya. My reasons are here. My reasons are here. Jadi subjeknya ini sebenarnya my reasons. Kemudian here ini adalah keterangan, gitu. Here are my reason. Kemudian it is always singular. Kalau if you use it itu pasti singular, gitu ya. It was the long hours. Walaupun di sini pakai s, tapi kalau pakai it pasti singular, gitu ya. Oke. The next one is word ending in s. Okay, please do not be confused if you find out some words ending with s. Okay, for example, economics, AIDS, physics, news. Nah, mereka ini adalah singular. Kenapa? Nah, karena ya tulisannya sudah seperti itu, gitu. Economics, mathematics, physics, gitu. Jadi sudah tulisannya seperti itu. It doesn't mean that when we have s in some of that word, itu bukan berarti plural. Jadi memang sudah tulisannya seperti itu. Jadi economics is fun and exciting. The news is usually broadcast live. Jadi jangan berpikiran, wah ini ada s. Katanya Misun kalau noun ada s itu berarti plural. Kita lihat katanya. Kata word-nya, ya kita lihat word-nya, apakah itu memang sudah tulisannya seperti itu atau memang itu adalah imbuan, ya. Nah, kemudian words such as scissors, eyeglasses, and pens that name thing with two parts are plural. Jadi my glasses were broken when I did a face plan. Jadi dihitung banyak, ya dihitung plural. Scissors, eyeglasses, a pen itu dihitung banyak, kecuali kalau a pair of itu berarti pakai singular. A pair of pens is gitu karena ada kata a pair. Tapi kalau ini scissors, eyeglasses, and pen itu dihitung banyak. Itu walaupun bendanya satu, ya. Oke. Next, money and measurement. If you have a time,
Waktu, money, uang, distance, jarak, weight, berat, itu biasanya yang ukuran-ukuran itu harus menggunakan a singular verb. Ya, for example 20 kilometers. Jangan terkecoh dengan s di sini karena 20 pasti banyak, 20 kilometers pasti banyak. But 20 kilometers is a distance. That's why we have to use singular verb. Nah, ini makanya ini pengecualian. Oke. Okay. Kemudian $8. Jadi pakai s di sini karena 8, tapi karena ini money jadi harus pakai is. Jadi harus pakai singular. $8 is the poor rate. Oke, okay, jadi harus pakai singular. Jadi jangan terkecoh time, money, distance atau yang ukuran. For example, 1 tambah 1, 1 plus 1. Nah, itu pakai karena 1 plus 1 itu hitung-hitungan, jadi pakai is, bukan pakai are, ya. 1 plus 1 is gitu. Makanya karena itu hitungan, kita harus menggunakan singular. Oke. Okay. Kemudian the expression the number and a number, sejumlah gitu. If you use the number, pakai the, itu pakai singular. Ya. Kalau pakai a number, itu pakai are. Kenapa, Miss? Udah ketentuannya sudah seperti itu. Nah, ini biasanya sering keluar di TOEFL atau di TEP, jadi jangan bingung kalau the number itu pakai singular, kalau a number itu pakai plural. Oke, artinya sejumlah. Oke. The next one is a phrase. Do not be misled by a phrase that comes between the subject and verb. The verb agrees with the subject, not with a noun or pronoun in the phrase. Jadi, what does it mean? Maksudnya gimana? Jangan terkecoh dengan frase yang ada di dalam kalimat. Gitu. Misalnya dalam kalimat ini frasenya yang mana? Including all the chapters in the first session, termasuk semua chapter di dalam sesi pertama. Jadi bukunya termasuk semua chapter. Ini kan if we try to get the meaning, it seems that this is a plural. Oke, sepertinya ini kan plural gitu. Tetapi jangan dilihat di phrase-nya ini, including all the chapters. Jangan dilihat all chapters-nya, tapi dilihat the book-nya. Kepalanya itu yang mana? Ya book. Karena the book-nya ini adalah singular, that's why we have to use is. Okay. The woman with all the dogs. Wanita itu bersama semua anjing-anjingnya. Banyak kan, Miss? Wanita itu bersama anjing-anjingnya. Nah, jadi with all the dogs ini adalah phrase, keterangan gitu, bukan yang utama. Kepalanya yang mana? Kepalanya adalah the woman. Nah, woman-nya how many women? One. Jadi pakai yang singular dengan cara memberikan kata s. Jadi woman with all the dogs walk down my street. Jadi phrases ini biasanya ada yang together with, along with. Nah, itu. Jadi itu misalnya Miss Win together with her students. Nah, jadi jangan dihitung together with the students, tapi dihitungnya itu Miss Win. Gitu ya. Jadi jangan dilihat phrase-nya, tapi dilihat yang kepalanya, head-nya. Ya. Oke. The next one, gerund. Gerund itu adalah kata kerja yang dibendakan. Oke, jadi ketika kita membuat kalimat, kemudian kata subjeknya itu adalah berasal dari kata kerja, seperti yang Miss Win di video sebelumnya bilang bahwa subjek itu pasti noun. Oke, kalau bukan noun, Miss, ya harus dinounkan bagaimanapun caranya. Nah, terkadang noun ini berasal dari kata kerja. Nah, kata kerjanya ini harus dinounkan. Salah satu caranya adalah dengan di-ing-kan, verb ing, gitu. Ya, for example, stand. Ini berasal dari kata stand. Stand itu adalah kata kerja karena fungsinya sebagai subjek, ya, sebagai subjek. Nah, subjek harus kata benda, makanya di-ing-kan. Standing in the water. Ya, kalau standing in the water was a bad idea. Jadi harus pakai singular, ya. Jadi jangan dilihat setelah standingnya ini. Misalnya keeping all pets, misalnya keeping all pets. Nah, all pets ini kan plural, jadi jangan dilihat all pets-nya, tapi harus dilihat keeping-nya.
Jadi keeping all pets is, bukan are. Oke, jadi ya harus dilihat keeping-nya, bukan all pets-nya. Nah, kalau misalnya ini ada dua, swimming in the ocean and playing drums, ini harus pakai ruler, ya, karena ada and di sini, ya. Oke, gitu. Jadi sekali lagi, kalau gerund, kita harus lihat standing-nya, head-nya, kepalanya, bukan yang phrase-nya. Oke. Kesimpulannya adalah subject and verb are skeleton of every sentence. Make sure you fit those two important part together correctly. Jadi diibaratkan subject verb agreement itu adalah kerangka dalam sebuah kalimat gitu. Jadi subjeknya itu adalah di atas perut, kemudian predikatnya itu di bawah perut gitu. Jadi harus seia sekata. Kepalanya mau kemana, harus tubuhnya atau yang bagian bawahnya harus mengikutinya. Jadi ada subject verb agreement. Nah, itu sometimes we think that this is a small part of English structure, but although it is a very although it is small, but it is a very important, karena kalau menulis biasanya terkadang anak-anak itu atau mahasiswa itu salah gitu, misalnya subjeknya plural tapi dikasih s, atau pakai was atau pakai f dan seterusnya. Nah, makanya dari pelajaran ini mudah-mudahan paham sejarahnya kenapa kok harus pakai s atau is, kenapa harus pakai is atau pakai are, kenapa harus pakai have atau has, kenapa harus pakai does atau do. Ya, oke. Jadi thank you. That's all my explanation. I hope that you really understand my explanations. Dan sekali lagi, kalau tidak paham atau penjelasannya mungkin terlalu cepat, tolong ditanyakan. Ya, oke. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.